Kita kembali lanjutkan perbincangan dan kita sudah kehadiran narasumber baru lagi. Sudah bergabung dengan kita, nambah pandangan juga tentang tema kita pada malam hari ini. Ada Bang Aun Rahman, selaku pengamat sepak bola. Selamat malam Bang Aun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam juga. Ya Bang Aun, sesuai dengan judul kami, kita memang ini waspadai bagaimana kinerja wasit saat nanti memimpin pertandingan antara Indonesia versus Guinea. Karena gosipnya ataupun juga rumor yang beredar, si Fakon Puudom yang namanya terkenal di kalangan netizen kita, ini mungkin bakal bertugas lagi pada saat Indonesia berhadapan Guinea pada hari Kamis malam. Tadi sebelum Bang Aun datang kita sudah bahas mengenai itu, termasuk juga kita tadi bahas kemungkinannya digunakan kembali teknologi VAR. Kalau Bang Zaki mengatakan mungkin ada teknologi VAR mobile yang lebih dipilih untuk digunakan melihat kapasitas dari stadionnya. Tapi kalau Bang Aun sendiri melihat bagaimana pentingnya peranan wasit dalam partai yang betul-betul hidup dan mati, ini laga penting ini Bang Aun. Ya, harus diakui kan peranan wasit juga menentukan jalannya pertandingan. Bagaimana kemudian wasit betul punya otoritas, punya hak prerogatif tertentu juga, tapi kemudian ada banyak sekali apabila sebuah keputusan wasit yang kemudian istilahnya gak sesuai lah, itu kan juga akan mempengaruhi mental bermain tim yang bertanding. Misalnya dirasa kok tidak sesuai, misalnya harusnya pelanggaran atau tidak, kemudian keputusannya lain, itu juga akan mempengaruhi pertandingan. Tapi memang mungkin juga Om Peri dan juga Om Zaki juga sepakat, wasit mungkin siapapun gitu, dan juga wasit boleh punya keputusan apapun. Tapi kan yang paling penting adalah bagaimana tim bermainnya gitu. Kalau misalnya ternyata tim bermain dengan baik, wasit misalnya wasit pun tidak bisa bikin call sembarangan juga kan. Kalau misalnya ternyata kita beneran nggak salah gitu istilahnya. Jadi saya rasa memang pada akhirnya betul wasit perlu diwaspadai karena juga sudah ada banyak sainsnya. Kalau misalnya memang ada kecenderungan ketika wasit membuat keputusan, tapi saya rasa memang kalau misalnya kita timnas Indonesia yang akan bertanding nanti bermain baik, ya tentu wasit juga akan tidak terpengaruh performa wasitnya gitu. Kalau Bang Aun lihat sebenarnya apa sih dampak atau perubahan yang dibawa oleh penggunaan teknologi VAR ini dalam sebuah pertandingan sepak bola? Karena kita tahu pasti banyak nih yang bilang kalau teknologi VAR digunakan dari zaman dahulu nggak ada tuh yang namanya gol tangan Tuhan Maradona, ya kan? Gitu Bang Zaki, gitu Bang Peri. Dan kalau kita tahu nih di pertandingan suka ada pemain yang curi-curi, colong-colong sikut dan sebagainya, sengkat dan sebagainya, nggak ada tuh kalau VAR. Menurut Bang Aun sendiri? Ya, harus diakui VAR ini kan mengurangi sisi humanis dari sepak bolanya. Yang bikin seru kan kayak let's say waktu golnya Ferrari, itu kan ada drama di sana. Tiba-tiba kan hilang gara-gara VAR gitu. Itu yang saya rasa aspek yang paling signifikan dengan keberadaan VAR. Itu yang mengurangi sisi humanis dari sepak bolanya. Tiba-tiba ada gol yang sebenarnya luar biasa tapi akhirnya di-cancel kan. Rugi gitu jadinya. Tapi di sisi lain juga harus diakui ada banyak sisi positifnya. Karena kan ada beberapa call yang harus kayak tangan Tuhan. Kalau misalnya mungkin ketahuan ya berarti harusnya dianulir. Jadi memang kayak mungkin bahasanya pisau bermata dua juga. Di sisi lain ini juga bikin dramanya hilang gitu, tapi di sisi lain dia juga butuh karena wasit juga kan manusia, ada keterbatasan tertentu. Tapi saya juga justru concernnya di sana sebenarnya. VAR ini teknologi. Pada akhirnya yang akan memutuskan, ya kan namanya juga video assistant referee. Dia ini asistensi. Jadi mau gimana pun, kalau misalnya sudah disokong dengan data, sudah disokong dengan replay seluar biasa apapun, kalau misalnya ternyata wasitnya juga agak bisa bikin keputusan ya juga tetap susah juga gitu. Iya baik, jadi penggunaan teknologi VAR ini memang menghapuskan drama tadi, terciptanya gol-gol cantik dan juga gol-gol aneh, gol-gol kontroversial, tapi menghadirkan drama baru, ya kan? Termasuk juga menganulir gol-gol yang sudah terjadi. Nah ini pemain kita harus siap, kalau tadi Bang Zaki katakan sebelum jeda harus adaptif. Bang Zaki jujur, pemain timnas kita sudah cukup siap dan adaptif belum menghadapi teknologi ini? Harusnya sih dengan beberapa pertandingan kemarin, mereka sudah semakin siap ke sini ya. Dan tentu saja teknologi ini akan dipakai terus di masa yang akan datang, kecuali kalau akhirnya nanti FIFA membatalkan seluruh sistem VAR ini. Tapi kelihatannya ini akan dipakai terus. Kenapa? Terlepas dari sepak bola ya, ada olahraga yang lain juga menggunakan VAR. Ya, tadi saya katakan salah satunya bola basket, kemudian juga American football. Itu semua pakai VAR juga. Bahkan sampai sepresisinya itu mereka mengumumkan, wasitnya itu mengumumkan pada saat pertandingan setelah dia melihat VAR. Nah itu kan artinya kita harus siap-siap nih
memasuki era baru sepak bola dengan menggunakan teknologi tadi. Betul, sisi humanisnya akan berkurang. Tapi di satu sisi kita akan disuguhi juga pertandingan yang mudah-mudahan nanti ya. Walaupun nanti kembali lagi pada wasitnya sendiri, mudah-mudahan juga wasit ini dengan adanya VAR yang ditampilkan langsung, mereka juga akan mencoba menjadi wasit yang benar lah, kira-kira begitu. Jadi nggak ada lagi sama Bung Zaki, maksudnya juga ini sebenarnya menunjang kinerja wasit kan. Ya mereka juga jadinya tersorot lah kinerjanya. Kalau misalnya ternyata dia bikin call yang jelek kan, kalau VAR berbeda kan wasitnya juga yang kena jadinya. Betul, tadi kita juga udah sepakat membahas begitu. Teknologi ini memang menghindarkan kita akan kinerja wasit yang mau macam-macam, tapi ternyata menimbulkan drama baru. Bang Peri juga yang mungkin merasakan permainan dulu begitu kan, dengan sekarang dulu belum ada namanya teknologi VAR. Apa yang hilang? Gimana ya? Saya rasa kalau seperti zamannya saya, tidak adanya VAR, itu bebas-bebas saja. Kita membuat sesuatu apapun di lapangan, selagi wasit tidak tahu, hakim tidak tahu, dan tidak kelihatan, itu wajar-wajar aja, sah-sah aja. Mungkin ada pemain, kita kadang-kadang suka usil gitu loh. Mungkin sekarang adanya teknologi canggih ini, seperti VAR ini, ya mudah-mudahan di kompetisi kita ini nanti, mudah-mudahan adanya VAR. Kemarin sudah dicoba, tapi belum terrealisasi. Karena apa? Karena pemain-pemain di liga kita yang sini juga harus beradaptasi dengan VAR. Begitu juga dengan timnas kita, mungkin sekarang ini udah terbiasa dengan VAR gitu. Nah, sekarang masalahnya kalau VAR ini ada di kompetisi kita nanti, apa benar-benar mereka ini udah siap atau belum gitu loh pemain-pemain kita. Karena pemain kita ini, wasit-wasit kita di Indonesia ini banyak ya kalau kita bilang banyak yang licik lah ya gitu ya. Itu pasti ketawa. Ini bukan cuma SDM pemain sih, wasitnya juga SDM wasitnya juga. Jadi pasti semuanya ini pasti ketahuan oleh VAR gitu loh. Sekarang kan banyak wasit-wasit ini kadang-kadang ada yang memihak siapa, pelanggarannya bagaimana untuk siapa dan untuk siapa, kadang-kadang suka. Itu dia, kadang-kadang terlihat jelas di lapangan. Udah pasti. Tapi kita apalagi penonton. Dan sekarang, gimana cara membuktikannya begitu kan? Enggak, Pak Putri, dan sekarang juga pemain-pemain di liga kita sendiri juga banyak yang usil ya, banyak yang usil. Mungkin selagi bermain, kadang-kadang pemain ini belakang dengan pemain penyerang kadang-kadang suka ada gap di situ ya. Mungkin saling dendam atau gimana nggak tahu, ada korban. Tapi nanti seandainya ada VAR di liga kita, ini mungkin semuanya akan ketahuan. Dan ini juga bukannya adanya VAR di liga kita ini semuanya untuk memperbaiki liganya kita sendiri. Baik. Nah, ini juga punya pengalaman sebagai mantan legenda timnas kita juga, Coach Firmansyah. Saat dulu bermain tidak ada teknologi VAR, apa kemudian yang hilang saat ini? Kemudian juga apa yang harus disiapkan oleh para pemain supaya adaptif dengan teknologi ini, Coach Firmansyah? Ya, dulu kita sering usil, arti kata kita buat move ke wasit itu, ya provokasi lah ke wasit. Akhirnya wasit juga lihat juga kan. Akhirnya saya kadang-kadang kalau dia udah mau emosional, saya agak sedikit mundur lagi. Kadang dia nggak ngasih kartu. Itu tergantung kita. Tapi saya sering iseng itu, sering memprovokasi wasit agar keputusan itu bisa berubah. Tapi dengan adanya sekarang VAR yang betul dikatakan Bang Jaki, agar pemain-pemain kita lebih dewasa dengan sepak bola yang modern ini semakin canggih. Nah, sekarang tinggal pemain kita harus pintar, artinya jangan emosional, ya dewasa. Karena mungkin Sintayong sudah memberitahu ini, hati-hati wasit. Jadi sebelumnya udah dikasih tahu nih bahwa besok kita jangan terpengaruh dengan wasit. Yang penting kamu fokus main, ya. Karena ini momen-momen yang ini yang penting yang membuat sejarah sepak bola Indonesia. Iya, sepakat soal itu. Kalau kita menghadapi sebuah laga tidak dengan pikiran yang tenang, tidak fokus, emosi, begitu gampang lawan ini kemudian bisa mengeksploitasi kelemahan kita, terutama sisi-sisi dari lini per lini kita. Nanti kita akan bahas mengenai hal itu, termasuk juga kita akan lihat. Rekan saya Agita Malika setelah jeda akan mengabarkan kepada Anda sebenarnya bagaimana catatan para wasit saat kemudian bertugas yang juga sempat ini merugikan tim nasional Indonesia, bukan cuma si Fakon Puudom. Sesaat lagi. Thailand dari dulu.